Sendirian di trek pendakian malam hari, di tengah gelapnya hutan Gunung Cikuray, adalah hal yang Memukau menakutkan dan sekaligus kita sedang mendebarkan. berada di Saat tubuh mulai lelah HM49. dan pikiran mulai tak karuan, Sebentar lagi menuju disitulah persimpangan. aku akhirnya mengerti arti ketidakmampuanku sendiri. Selamat datang di episode pertama Kalana Ruang, Puncak Gunung Cikuray, sebuah perjalanan yang bukan hanya menanjak secara fisik, tapi juga menyusuri lembah-lembah terdalam-dalam diriku. Perjalanan ini dimulai lebih awal dari yang terlihat, bukan dari langkah kaki, tapi dari keputusan sederhana, berangkat. Hari Minggu, aku berangkat dengan rasa yang campur aduk, berdebar, tapi juga senang. Ini bukan perjalanan biasa, ini awal dari sesuatu yang ingin kuabadikan. Episode pertama, langkah pertama, menuju ruang yang ingin aku pahami, pelan-pelan. Kiara Jenggot. Ini pertama kalinya aku mendaki lewat jalur ini. Hari Minggu, saat banyak orang mulai turun, aku justru memulai perjalanan ini. Terik matahari dan langkah yang masih ragu, sesekali membuatku ingin beristirahat, dan bahkan sempat salah arah menuju gerbang hutan. Tapi itulah gunung. Ia menguji sejak awal, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengenalkan diri. Begitu masuk hutan, suasananya langsung berubah. Aku mulai jarang bicara, hanya berjalan dan mengamati. Sempat berpapasan dengan beberapa pendaki yang turun, dan sepertinya Sekarang jam aku 2 satu-satunya guys, yang naik dan lewat kita jalur ini. sampai di Di antara suara dedaunan dan nyanyian burung-burung, aku sadar fisikku mulai melemah. Kesunyian di jalur ini mengajarkan bahwa berjalan sendirian itu tenang. Tak perlu memikirkan siapapun. Tak usah terburu-buru, karena yang penting adalah terus melangkah. akhirnya nyampe pos 4 dan sekarang sudah jam 3 sore. Di sini sangat damai sekali guys. Kalian bisa mendengar suara alam yang sangat damai. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Jalannya sangat curam sekali guys. Sampai di pos 5, sempat terlintas untuk mendirikan tenda di sini. Karena jika dipaksakan, aku akan berjalan hingga sore dan mungkin masuk ke pendakian malam. Rasa lelah saat sendirian itu luar biasa cobaannya. Bukan hanya di kaki, tapi juga di pikiran. Tapi, aku memilih untuk terus berjalan. Karena kadang satu-satunya cara keluar dari rasa lelah adalah melewatinya. Lapar guys, sekarang sudah jam 6.11. Sunset sudah sangat memukau dan kita sedang berada di HM49. Sebentar lagi menuju persimpangan. Dan di sini sangat capek sekali dan sudah sangat akhirnya sampai di pos 7 guys. Sekarang jam 6.50 dan kita sudah berada di puncak, disambut lautan awan. Setelah langkah panjang dan rasa lelah yang terasa menumpuk, akhirnya aku tiba di tenda. Di sini tidak ada lagi tanjakan, hanya suara alam dan persiapan sederhana untuk memasak. Perjalanan ini membuatku sadar bahwa lelah tidak selalu harus dilawan. Kadang cukup kita terima, lalu biarkan waktu dan rasa syukur yang memulihkannya.
Episode pertama ini berakhir di atap Garut, Gunung Cikuray, gunung tertinggi di kota kelahiranku. Dari sini aku bisa melihat Laut Pamengpeuk, deretan gunung lain yang seperti teman lama, dan kemegahan Gunung Cikuray itu sendiri. Tapi bagiku, yang paling indah itu bukan lautan awan, bukan juga sunrise, melainkan lampu kota. City light yang berkelip di bawah sana seperti bintang yang pindah ke bumi. Di sini aku belajar untuk tidak terburu-buru. Saat sendiri, aku tak perlu memikirkan siapapun. Cukup dengarkan langkah kaki dan biarkan alam yang bercerita. Sunrise datang perlahan. Bayangan Cikuray terbentang luas. Laut di kejauhan diam. Dan aku hanya duduk, menerima semua rasa yang datang. Di titik ini, aku sadar, puncak bukanlah garis akhir. Kadang yang paling berarti adalah momen hening setelah semua tujuan tercapai. Waktu untuk mengucap syukur dan menatap ke belakang, melihat betapa jauh langkah yang sudah diambil. Matahari sudah sepenuhnya terbit. Cahaya hangatnya perlahan menghapus bayangan lampu kota. Kita bisa melihat laut. Seperti mengganti satu keindahan dengan yang lain, ada rasa enggan untuk bergerak. Karena setiap langkah menuruni gunung berarti menjauh dari semua ini. Tapi perjalanan selalu punya dua sisi. Mendaki untuk sampai dan turun untuk pulang. Kita turun guys. Dan di antara keduanya ada jeda seperti ini. Sunyi, menenangkan, sekaligus mengajarkan bahwa tak ada puncak yang bisa kita genggam selamanya. Saya salah jalur guys. Sedikit lagi kita keluar dari hutan guys. Sini sudah terlihat. Akhirnya kita keluar dari hutan guys. Dan saya tidak tahu ini base camp Kiara Jenggot yang saya pertama naik itu di mana, kayaknya di sebelah situ deh. Dan itu jauh banget. Dan kita mau coba tanya-tanya dulu guys. Perjalanan turun tidak mulus. Aku salah jalur, berakhir di desa yang berbeda dari base camp. Dari gerbang hutan ke tempat awal butuh 4 hingga 5 jam berjalan. Tapi aku tak menyesal. Tersesat memberiku cerita lain. Gunung ini mengajariku sabar, mengajariku percaya, dan bahwa langkah yang salah pun bisa membawaku pada pemandangan yang indah.